Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening pemirsa, dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Mino. Beliau adalah analis dari Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi, Mas Mino. Selamat pagi Mas Frans. Ya, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan. Kita akan mencoba menganalisis bagaimana ini review dari pergerakan bursa global. Semalam di Dow Jones nampaknya Wall Street sudah mulai terkena aksi profit taking. Begitu lebih kepada karena pergerakan yang sudah cukup signifikan dalam beberapa hari sebelumnya, sehingga terjadi mungkin rotasi ya secara sektoral maupun saham-saham yang dimiliki oleh para investor di Amerika Serikat. Silakan Mas. Ya, kalau menurut saya lebih karena memang adanya rotasi ya. Kita tahu tadi malam yang menguat itu Dow Jones, sedangkan S&P dan Nasdaq itu melemah ya. Betul. Yang terjadi di sana adalah rotasi dari sektor teknologi ke sektor-sektor yang diuntungkan dengan adanya pembukaan ekonomi gitu. Karena selama ini kan di masa pandemi sektor teknologi itu boleh dibilang cukup diuntungkan dengan adanya COVID ya. Saham seperti Zoom, kemudian Amazon dan lain-lainnya itu beberapa kali membuat indeks Nasdaq dan S&P itu mengalami mencatatkan rekor lah tepatnya. Nah, sekarang ketika ditemukannya vaksin yang keefektifan sekitar 90%, ini tentunya harapan bahwa ekonomi itu akan kembali berjalan normal itu sangat besar ya. Nah, itu yang membuat investor di Wall Street itu memindahkan sahamnya dari saham sektor teknologi ke saham-saham yang lebih diuntungkan oleh adanya proses pemulihan ekonomi, misalnya saham-saham seperti perbankan, kemudian transportasi, atau misalnya saham-saham seperti Boeing gitu. Jadi yang terjadi hanya masalah rotasi, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Intinya betul. Seperti yang sudah kita sampaikan, memang Amazon turunnya juga cukup dalam 3,5%. Ya. Kemudian Zoom Video anjlok bahkan 9%, dan kalau ditambah dengan beberapa hari sebelumnya sekitar 17%-an begitu penurunan yang dialami oleh Zoom sendiri. Jadi ini memang cukup menarik kalau kita lihat Alphabet dan Microsoft yang juga turun 1,4% dan 3,4% mengindikasikan terjadi rotasi. Tapi rotasi ini juga seberapa lama ya Mas Mino? Karena kan kita tahu, oke lah sudah ada vaksin, tapi kan perlu waktu lagi nih pembuktian bahwa ini bisa diterapkan dan bisa didistribusikan kepada masyarakat di Amerika dan mungkin bisa diekspor ke luar negeri. Ya, memang masih perlu waktu ya, bahkan untuk masih ada waktu sekitar perlu 1 bulan lagi untuk memastikan bahwa vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer itu aman apa tidak gitu. Artinya memang belum dalam waktu jangka pendek. Tapi setidaknya itu udah bisa memberikan kepastian lah. Kira-kira ini pandemi COVID-19 ini bisa berakhir kapan gitu kan. Nah, itu udah dimulai sekarang gitu. Yang namanya di pasar kan selalu bergerak berdasarkan ekspektasi kira-kira kedepannya akan seperti apa. Nah, di pasar modal itu yang terjadi seperti itu. Nah, sampai kapan? Ya, kalau dengan melihat ke belakang ya, saham sektor teknologi kan mencatatkan rekor beberapa kali ya kenaikan. Saya pikir mungkin bisa sampai 1 bulanan mungkin ya, karena mungkin size-nya pasti udah sangat besar gitu. Baik, tapi kalau kita lihat ke dalam negeri sendiri, apakah strategi yang sama juga akan berlaku? Mengingat investor asing yang memang sebelumnya masih menahan diri, dalam beberapa pekan saja sudah 4 triliun masuk ke pasar modal begitu Mas Mino, dan disasar adalah sektor perbankan. Apakah hal yang sama terjadi dengan pergerakan bursa di global tadi untuk pergerakan market dalam negeri? Ya, kalau untuk pasar dalam negeri saya pikir berbeda ya, karena di market kita itu komponen terbesar bukan saham teknologi tapi saham sektor perbankan, di mana sektor perbankan ini bobotnya terbesar di indeks kita dan diuntungkan dengan adanya proses pemulihan ekonomi atau harapan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir gitu. Jadi dalam 2 terakhir, walaupun Wall Street bervariasi ya, Nasdaq dan S&P terkoreksi, indeks kita justru mencatatkan beberapa rekor ya. Bahkan resist kita sudah tertembus di atas 5.400. Ini merupakan sinyal yang cukup baik, terutama ditopang oleh sektor perbankan. Karena tadi harapan bahwa ekonomi itu akan segera berjalan normal, tentunya penyaluran kredit di sektor perbankan ini akan kembali bisa tumbuh ya. Ya harapannya bisa double digit seperti sebelum era pandemi COVID. Kemudian kualitas aset perbankan juga membaik. Artinya nanti
akan berdampak terhadap kinerja dari sektor itu sendiri. Makanya belakangan sektor ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Gitu. Itu dia. Apakah itu bisa menjadi pilihan investasi juga? Mengingat banyak sekali investor asing yang masuk ke dalam sektor perbankan, the Big Four ya, terutama begitu ada BCA, BRI, Bank Mandiri dan juga Bank BNI, Mas Mino. Ya, ini menarik ya. Biasanya investor asing memang masuknya ke saham-saham big cap ya, terutama saham banking. Nah, kalau kita flashback ke belakang, year to date itu asing mencatatkan net sale sekitar 60 triliun. Jadi teman-teman investor semua bisa dibayangkan kalau uang 60 triliun itu balik lagi, itu kira-kira indeks akan seperti apa gitu. Jadi betul. saya pikir saat ini baru dimulai ya, terutama kalau kita lihat dari kacamata investor asing, dalam artian mereka baru mulai masuk. Jadi prospek ke depan tentunya IHSG masih sangat-sangat menjanjikan ya, terutama kalau misalnya vaksin itu benar-benar nanti bisa didistribusikan setidaknya di awal tahun lah. Seberapa kuat Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun? Apakah ada peluang ke 5.600, 5.700? Mengingat pergerakannya saja kan cukup kencang. 5.400 sudah cukup mudah sekali dicapai untuk pergerakan indeksnya kemarin. Target kita sendiri sebenarnya udah terlewati ya. Kita target Indo Premier itu di sekitar 5.400. Tapi itu memang 5.400 itu boleh dibilang resistensi cukup kuat dan itu udah tertembus ya. Dalam artian potensi dia untuk naik lebih kencang itu sangat besar gitu. Nah, potensinya ke berapa? Saya pikir 5.600 itu bukan sesuatu yang mustahil sih sampai akhir tahun. 5.600 ya, masih ada peluang untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Jadi sudah saatnya kita juga mengambil posisi beli ya. Kalau menyingkapi pergerakan indeksnya saja bisa melaju kencang, apalagi saham-saham yang berada di dalamnya. Tapi kan tetap perlu selective buying begitu ya, Mas Mino ya? Iya betul. Tentunya tidak semua saham ya, walaupun nanti pada ujungnya ketika market sudah bullish, yaitu hampir semua saham mengalami kenaikan. Tapi untuk saat ini di periode-periode awal, tentunya yang akan mengalami kenaikan pertama kali adalah saham-saham big cap, misalnya kayak untuk saham di sektor perbankan, kemudian sektor infra, aneka industri dan lainnya gitu. Baik, terutama untuk pemimpin di masing-masing sektor tersebut atau big cap-nya lah. Baik, big caps dari 3 sektor tadi ya, bank, kemudian infrastruktur dan aneka industri ya. Oke, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dengan juga beberapa emiten update yang akan kami sampaikan. Mas Mino, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.